Halo, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang bisa ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan ya. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar firman Tuhan. Mungkin adik-adik sekarang ada yang sibuk, ujian, try out. Apapun yang menjadi kesibukan adik-adik, jangan mengurangi kerajinan kalian untuk beribadah, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Nah, pagi hari ini adik-adik, kita akan belajar sekolah minggu kita untuk pelajaran yang ke-12. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu, dan berkatmu yang setiap hari baru buat kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus bisa memuji, memuliakan namamu, dan terus mau belajar firman Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu diubahkan dan semakin serupa dengan Tuhan dan menjadi anak kesukaanmu. Terima kasih Tuhan untuk papa mama, kakak adik, dan orang-orang terdekat yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi pelindung kami, untuk menjadi orang yang menyalurkan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami, untuk semua teman-teman kami, biarlah kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kalau minggu lalu kita belajar pelajaran yang ke-11 mengenai bagaimana ibadah yang benar di hadapan Tuhan, hari ini kita mau belajar pelajaran yang ke-12 mengenai jangan menjadi serupa dengan dunia. Wah, berarti kita harus berbeda ya adik-adik ya. Bagaimana caranya? Mudah atau sulit? Pasti kita mau belajar lebih banyak lagi mengenai pelajaran kita kali ini. Hari ini membawa firman Tuhan adalah kakak Asaf. Pasti kita semua diberkati Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu, supaya roh kita semangat dan kita siap untuk menerima firman Tuhan. Yuk mari kita memuji Tuhan sama-sama ya. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, salam sukacita buat kita semua. Nah adik-adik, pada saat ini sebelum kita akan memulai ibadah kita, Kak Willy mau meyakinkan adik-adik bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Oleh sebab itu, mari siapkan hati dan pikiran untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Oke, Kak Willy mau ajak kita semua berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik buat kami semua, dan Engkau membawa kami sama-sama untuk bersukacita, beribadah di dalam Tuhan, mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami semua, sehingga ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami memuji, kami mendengar firman Tuhan, benar-benar kami ditolong oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kami terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ini di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita mau nyanyi sama-sama ya. Yesus pokok dan kita semuanya adalah carangnya. Oke? Yuk. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, percayalah Yesus adalah pokok yang kuat. Oleh sebab itu kita mau tinggal di dalam Tuhan sehingga kita semua berbuah. Nah adik-adik, kita juga mau menyanyikan pujian lagu baru. Kita akan sama-sama ya belajar ya. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku, sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Sekali lagi ya. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Sekali lagi ya. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Kita berbahagia ya karena kita terima Tuhan Yesus yang luar biasa. Halo adik-adik semua, senang sekali ya kita minggu ini kita ketemu lagi di sekolah minggu hari ini. Dan hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Nah, Roma ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di kota Roma. Nah, kota Roma ini adalah pusat pemerintahan ya. Jadi kota ini sangat sibuk dan mungkin seperti Jakarta gitu ya. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi banyak tekanan-tekanan yang terjadi dari orang-orang di sekitarnya karena Roma ini adalah bagian dari kerajaan Romawi. Banyak orang-orang Yunani di sana dan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam kota itu banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan melakukan kejahatan-kejahatan. Bahkan dengan tidak percaya Tuhan saja sebenarnya sebuah kejahatan ya teman-teman semua. Dengan kita tidak percaya kepada Tuhan itu juga merupakan sebuah dosa. Akan tetapi ini adalah kumpulan orang-orang berdosa sehingga Paulus perlu menekankan kepada jemaat yang ada di kota Roma ini betapa pentingnya untuk mereka tidak terkontaminasi gitu ya. Tahu terkontaminasi nggak apa? Terkontaminasi itu tercampur, ikut terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang di sekitarnya, di sekitar kota Roma itu. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, mungkin ada teman-teman kita yang membawa pengaruh tidak baik bagi kita. Ada di orang-orang di sekitar lingkungan kita yang punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ada yang suka mengumpat, suka ngomel-ngomel, suka berbohong, suka berkata-kata kasar. Nah, hal-hal itu tidak baik. Kalau yang di sekolah apa? Suka mencontek, suka membolos, atau suka kurang ajar sama guru. Itu juga tidak baik. Nah, Paulus pada waktu itu menasehati jemaat di Roma supaya mereka tidak menjadi serupa. Apa sih maksudnya tidak menjadi serupa? Nah, tidak menjadi serupa adalah bagaimana mereka tidak berkelakuan, bahkan berkeyakinan seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan sesungguhnya gitu ya, kehidupan kita yang sudah diperbaharui. Ketika kita menjadi anak Tuhan, Tuhan Yesus berpesan bagi kita untuk kita menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi orang yang penuh
kebijaksanaan, melakukan hal-hal yang baik. Kalau teman-teman kita suka mengumpat dan ngomong-ngomong yang kasar, kita tidak melakukannya. Justru kita harus menasihati mereka untuk bagaimana berkata-kata. Kalau teman kita suka mencontek atau suka membolos di sekolah, boleh nggak kita ikut-ikutan? Nah, tentu nggak boleh ya. Justru kita harus menunjukkan bagaimana kita belajar dengan rajin. Bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas dengan baik dengan kemampuan kita sendiri. Karena mencontek adalah kebohongan. Kita tidak melakukannya dengan kemampuan kita sendiri. Justru kita harus jujur dengan segala sesuatu yang kita bisa dan kita punya. Itu menjadi evaluasi yang baik buat diri kita sendiri. Karena yang diuntungkan diri kita sendiri. Kalau kita mencontek, yang dirugikan juga diri kita sendiri. Jadi kita mau melakukan hal-hal yang baik supaya orang-orang bisa diberkati dan kita sendiri pun diberkati atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita yang perlu kita ingat terus ya teman-teman semua. Dan untuk menekankan ini kita perlu menghafal satu ayat. Ayat ini menjadi ayat hafalan kita. Kita hafalkan sama-sama ya. Ayatnya diambil dari Roma pasal 12 ayat 2a. Berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dari Roma 12 ayat 2a. Sekali lagi ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2a. Ini ayat hafalan kita sama-sama, kita hafalkan sama-sama, dan ini menjadi ingat-ingatan bagi kita untuk kita selalu sadar bagaimana kehidupan kita harus menjadi contoh yang baik, harus menjadi teladan yang baik, tidak menjadi sama dengan hal-hal tidak baik yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal tersebut, tetapi kitalah yang harus membawa pengaruh bagi lingkungan sekitar kita. Baiklah, mari kita berdoa ya. Adik-adik semua, kita mau tutup sekolah minggu kita mau bersyukur atas pelajaran sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, pada sekolah minggu ini yang mengingatkan kami untuk kami hidup tidak menjadi serupa dengan dunia, untuk kami hidup dengan standarnya Tuhan, untuk kami hidup dalam kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Tuhan mampukan kami dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan hal ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas sekolah minggu ini, dan kita semua katakan amin. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.